Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab seri nama Yesus. Nama Yesus. Jika dalam pertemuan pertama kita telah melihat tentang nama Yesus, Yesus ini berhubungan dengan juru selamat, pekerjaan penebusan. Dan seperti apa kuasa nama Yesus itu. Bagian kedua, kita akan melihat tentang Kristus. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di sini Mesias, muncul di sini Mesias. Kenapa kita sedang belajar tentang nama-nama Yesus? Karena lewat nama kita bisa mengenal seperti apa pekerjaan, tugas, atau kepribadian dari sosok yang memiliki nama itu. Sehingga lewat nama Kristus ini atau Mesias ini kita bisa lebih mengenal tentang Tuhan Yesus kita. Oke, kita lihat tentang arti namanya. Bahasa Ibrani-nya adalah Mesias, bahasa Yunani-nya itu adalah Kristus atau Kristos. Lukas 2 ayat 11 dibilang, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Mesias atau Kristus, keduanya memiliki arti yang diurapi atau dia yang diurapi. Yang diurapi atau dia yang diurapi. Di Perjanjian Lama, orang-orang yang diurapi dikatakan sebagai Mesias itu adalah raja, nabi, dan imam. Jadi diurapi dengan menuangkan minyak zaitun. Nah, Yesus adalah Mesias. Apakah ibu-ibu pernah baca di dalam Alkitab Yesus itu dituangkan minyak ke atas kepalanya? Untuk ada acara resmi gitu. Ada acara resmi kemudian diurapi dia adalah Mesias. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama di kitab Injil tidak dikatakan begitu kan? Di Perjanjian Baru di kitab Injil itu tidak dikatakan seperti itu. Akan tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah yang diurapi. Orang yang diurapi. Mazmur 2 ayat 2. Mazmur 2 ayat 2 dikatakan, "Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya." Nah, di sini kalau kita lihat pemazmur sementara berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Yesus, Mesias itu. Tetapi ketika Mesias itu datang, pemazmur katakan apa? Raja-raja dunia, para pembesar itu akan melawan Tuhan dan akan melawan dia yang disebut sebagai Kristus. Dan benar, itulah yang terjadi. Kisah 4 ayat 22, Kisah 4 ayat 22 dan ayat 27 sambil mengutip Mazmur 2 ayat 2 dijelaskan berikutnya itu siapa sih yang sedang melawan Tuhan dan yang diurapi. Kisah 4 ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ke-27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Mengejutkannya di sini apa? Yang dimaksud dengan ayat yang tadi adalah Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa dalam hal ini Roma ya, dan juga bangsa-bangsa mewakil seluruh bangsa-bangsa. Bukan hanya mereka, tetapi juga dikatakan suku-suku bangsa Israel. Artinya apa? Seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel sedang melawan siapa? Melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Mereka melawan Tuhan. Ya kan? Mereka melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Orang Israel pikir bahwa mereka sementara mengenyahkan sampah.
sampah bangsa, sampah masyarakat. Yesus itu, orang Nazaret itu, anak tukang kayu. Akan tetapi yang sedang mereka lakukan adalah mereka melawan Tuhan dan melawan Mesias. Seperti ini. Ya, makanya kalau kita lihat, kita pun harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang melawan Tuhan dan melawan yang diurapi itu. Ini kita harus berjaga-jaga. Makanya kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan, mempelajari seperti ini, perlu ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa perlu merenungkan firman Tuhan yang kita baca? Supaya jangan kita berakhir seperti orang Yahudi, orang Israel yang melawan Tuhan, yang melawan Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail siapa yang diurapi dengan minyak. Siapakah Mesias di perjanjian lama? Dan bagaimana itu menunjuk kepada Yesus. Yang pertama mengenai raja. Oke, mengenai raja. Mazmur 18 ayat 50. Sini bicara tentang raja. Dia adalah yang diurapi. Yang diurapi. Pada akhirnya raja yang diurapi di perjanjian lama, di perjanjian baru bicara tentang Yesus. Dia adalah raja segala raja. Wahyu 17 ayat 14, pasal 19 ayatnya yang ke-16. Kalau kita lihat raja-raja di dunia itu tidak bisa menang atas Yesus. Tidak bisa menang. Yesus akan menang. Bukan cuma Yesus saja, tetapi mereka yang bertahan sampai akhir, mereka akan menang. Mereka akan menang. Jadi ketika dikatakan Yesus adalah raja segala raja, dia adalah raja segala raja. Dialah raja atas siapa? Atas kita semua. Kita adalah raja-raja kecil. Yesus adalah raja di atas kita semua. Pada akhirnya genaplah firman Tuhan yang mengatakan kita semua murid-murid Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan Yesus sebagai raja. Kemudian yang kedua, imam itu diurapi. Imam diurapi. Keluaran 30. Ayatnya yang ke-30, di situ ada peristiwa Musa mengurapi Harun. Musa mengurapi Harun. Akhirnya dia melayani sebagai imam. Kalau zaman sekarang pendeta, ya penatua, kalau di gereja tertentu seperti gereja kami, gereja Presbyterian itu ditabiskan. Kalau zaman dulu ditabiskan dengan minyak. Nah, Yesus Kristus dia adalah imam besar, tetapi bukan imam besar menurut keturunan Harun. Karena Harun adalah imam besar pertama, aturannya imam besar berikutnya dan seterusnya itu adalah keturunan Harun. Bukan hanya suku Lewi saja, tetapi keturunan Harun, spesifik keturunan Harun. Nah, Yesus tidak mengikuti aturan Harun, imam besar Harun, tetapi Yesus mengikuti imam besar Melkisedek, aturan Melkisedek. Kenapa? Melkisedek adalah imam besar yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak bersilsilah. Dikatakan di situ, Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Makanya Melkisedek adalah imam besar yang kekal. Sama seperti Melkisedek ini, maka Yesus Kristus adalah imam besar yang kekal. Imam besar yang kekal. Imam besar dari garis keturunan Harun, itu mereka mengampuni dosa. Misalnya tahun ini ada acara pengampunan dosa, tahun depan harus lakukan acara yang sama. Tahun depannya lagi harus lakukan hal yang sama. Setiap tahun harus lakukan hal yang sama. Akan tetapi Yesus Kristus dia mengampuni dosa satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Oke, kita baca Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayatnya yang ke-20 kita lihat. Ayat yang ke-20 kita baca. Kita baca sama-sama. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya siapa
Siapakah Melkisedek ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kita bisa lihat bahwa Melkisedek di Ibrani 7 ayat 1 sampai 7 dikatakan Melkisedek dia di ayat yang ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Yesus. Ketika kita percaya Yesus yang adalah imam besar, percayalah dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Ya, saya ingat ini Ibrani 8. Ibrani 8. Ibrani 8. Ibrani 9 coba kita lihat. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Yesus Kristus satu kali saja, ya, dia hanya satu kali untuk selama-lamanya menghapuskan dosa, menghapuskan dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi itu mengenai imam besar, ya, imam besar. Yang ketiga nabi. Siapa yang diurapi? Itu adalah nabi. Mazmur 105 ayat 15. Kalau kita baca di situ, nabi dia adalah sosok yang diurapi. Ya, nabi. Mazmur 105 ayat 15. Yesus dia adalah nabi yang sejati. Nabi yang sejati. Musa bernubuat, dia sampaikan kepada orang Israel akan dibangkitkan oleh Tuhan, maksudnya akan muncul dari antara saudara, katanya. Semua saudara akan muncul seorang nabi seperti aku, katanya. Seperti siapa? Seperti Musa. Dia akan menyampaikan firman. Dia akan berkata-kata. Nah, Tuhan akan menuntut setiap orang yang tidak menuruti perkataannya itu. Ini yang disampaikan. Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Jadi ini bicara tentang Yesus Kristus. Yesus dia adalah Kristus yang diurapi. Dia bahkan seorang nabi. Tapi ya, seorang nabi tidak diterima bahkan di kampungnya, bahkan di keluarganya sendiri, katanya. Jadi nabi dia melihat apa yang akan terjadi. Nabi melihat masa depan. Tetapi bukan di situ saja. Nabi itu memimpin ke masa depan. Memimpin ke masa depan. Itu sebabnya Yesus itu dia telah melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Dia telah melihat masa depan itu dan dia membimbing semua orang untuk maju ke masa depan. Ini luar biasa. Ya. Makanya dia adalah nabi yang sejati. Dia yang menuntun kita ke masa depan. Yesus telah menuntun kita. Betul ya? Telah menuntun kita. Masalahnya sekarang, apakah Yesus juga telah menjadi nabi yang menuntun anak-anak kita? Nah, ini yang perlu kita doakan. Ini yang perlu kita doakan, kita ajarkan. Belum terlambat. Bagikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, maka Yesus akan memimpin mereka menuju masa depan. Masa depan. Karena masa depan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu mengenai masa depan. Yesus tahu tentang masa depan. Itu sebabnya lewat tuntunan Roh Kudus, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita bisa memahami sejarah penebusan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, pada akhirnya kita sedang disiapkan, keluarga kita pun dipersiapkan. Masa depan itu apa sih? Betul ya? Masa depan ini menunjuk kepada apa? Masa depan menunjuk kepada bagaimana pada akhirnya Tuhan itu akan kembali. Ketika Tuhan datang kembali, apakah kita akan berpikir lagi tentang cari kerja yang baik untuk anak-anak kita?
Betul ya? Nggak akan pikir lagi mengenai hal itu. Ya, sekarang ini kita memikirkan mengenai hal itu untuk masa depan, pekerjaan anak kita, bagaimana dia berkeluarga. Sambil kita memikirkan itu, sambil kita mendoakan itu, marilah kita juga membekali mereka supaya mereka memiliki iman seperti yang kita miliki. Ya, iman. Harus menuntun mereka ke dalam iman. Menuntun mereka di jalan yang benar. Oke. Tuhan akan menuntun mereka, tetapi Tuhan bekerja lewat kita. Lewat kita. Ya Tuhan, biarlah lewat orang-orang yang dekat dengannya, ya dengan anak-anak saya, kiranya Tuhan bisa berbicara, bekerja, sehingga anak saya pun bisa ingat akan Tuhan dan bisa hidup di jalan yang benar. Seperti itu. Ya, Tuhan tolong lingkungan anak saya di luar negeri, anak saya ada di sini, ada di sana. Ya, Tuhan tolong. Nah, kita harus doa, harus meminta seperti itu. Oke. Nah, terakhirnya coba kita lihat mengenai ekspresi ini. Mengenai Kristus Tuhan, ya, Kristus Tuhan. Ini muncul mengenai Kristus Tuhan. Coba kita lihat dulu ya beberapa ayat ya. Matius 16 ayat 16 kita lihat. Matius 16 ayatnya yang ke-16. Oke. Kita lihat sini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, anak Allah yang hidup. Kita lihat lagi satu. Matius 22 ayat 45. Matius 22 ayat 45. 22 ayat 45. Ayat 45 kita lihat. Di sini dikatakan, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, jadi Daud menyebut dia, yaitu keturunan Daud yang akan datang, yaitu Yesus itu sebagai tuan katanya. Nah, kita ambil ini aja ya gitu ya, tuan. Ini sebenarnya ekspresi yang benar. Nama kalau kita lihat di 4 kitab Injil itu dalam bahasa asli kata Tuhan ini di terjemahan baru LAI ya. Bahasa Yunani itu adalah kurios yang artinya majikan atau tuan atau pemilik. Nih ya. Kita kan sering baca Tuhan ya. Ada yang panggil Yesus panggilnya Tuhan. Tapi sebenarnya bukan menunjuk kepada panggilan mereka itu kurios, bukan menunjuk kepada Tuhan pencipta, bukan. Tetapi mereka panggil sebagai majikan atau seorang yang empunya, ya, pemilik sesuatu, tuan. Lebih cocoknya si tuan. Tetapi mari kita lihat makna ini, ya, makna panggilan ini. Oke, makna panggilan tuan ini atau Tuhan ini. Ya, Tuhan dari sudut pandang Tuhan, gitu ya. Ini dari sudut pandang Tuhan ya. Nama Tuhan di sini yang pertama menunjuk kepada Dia yang memerintah segala hal. Dia yang memerintah segala hal. Kolose 2 ayat 10 kita lihat. Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Ya, kepenuhan Allah. Ayat yang ke-10. Kelas 2 ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Terus apa? Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Yesus adalah pemimpin, ya, yang kepala dari semua pemerintah dan penguasa.
Nih, kalau kita, ya, pelajarannya bagi kita adalah Yesus adalah Raja. Dia memerintah atas segala hal, termasuk memerintah atas kita. Memerintah atas kita. Maka segala hal yang kita lakukan, bagaimana kita hidup itu harus di bawah pemerintahan Tuhan. Di bawah pemerintahan Tuhan. Dia berkuasa atas kita. Nah, tapi banyak orang yang tidak mau Tuhan menjadi raja atas dirinya. Banyak orang, bahkan orang yang percaya sekalipun, yang ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia mengatur dirinya sendiri. Nggak perlu Tuhan untuk mengatur. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan hal yang keliru. Ya, ini menjadi dosa pada akhirnya. Bersandar kepada diri sendiri dan istilahnya menampakkan diri sendiri sebagai yang punya atas diri sendiri. 1 Korintus 25 ayat 28, 1 Korintus 15 ayat 28, Efesus 1 ayat 22. Nah, yang kedua, arti nama Tuhan atau Tuhan di sini ini bicara tentang pewaris alam semesta. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu dimiliki oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi manusia sering lupa. Sering bilang bahwa ini adalah milikku, milikku, milikku. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan apa? Kita lihat sama-sama ya. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 oke, ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika kita nyatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, darah Yesus menyucikan kita, disitulah kita menjadi milik Yesus. Tapi banyak yang tidak mau menjadi milik Yesus. Banyak ingin menjadi milik diri sendiri. Ya percaya Yesus, tetapi ya saya ingin jalankan hidup saya sendiri. Ada saat-saatnya Tuhan ikut campur, ya silahkan. Tetapi tolong jangan semuanya. Saya juga ingin memiliki me time. Nah ini, me time. Waktu untuk diri dia sendiri. Kalau bisa Tuhan tolong ya, jangan dulu Tuhan. Saya aja ini. Nah, ini kita lupa. Ya, kita lupa sebagai ciptaan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Anak-anak kita milik Tuhan. Suami kita, anggota keluarga kita semuanya, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Itu sebabnya mari kita muliakan Dia. Muliakan Dia. Ya. Bahkan dalam hal persembahan sekalipun, ya, kita berikan ke gereja itu merupakan milik Tuhan. Makanya kita perlu memiliki konsep yang benar tentang persembahan, tentang segala yang kita miliki. Nah, kita perlu merenungkan bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan kita perlu memuliakan Tuhan lewat segala hal yang kita miliki. Oke. Nah, yang ketiga, Yesus adalah majikan. Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Kita adalah hambanya. Jadi ketika kita dengar Kristus Tuhan artinya yang diurapi itu, Yesus itu yang diurapi, dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah majikan kita juga. Ketika kita memanggil Yesus Tuhan Yesus, berarti dia adalah majikan, kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Yang dituntut dari seorang hamba itu apa? Itu adalah takut dan gentar, tulus hati. Ini ketaatan. Ini yang dituntut. Efesus 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus katanya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ketika kita melayani
ya melayani majikan. Jadi hamba melayani majikan itu perlu memiliki takut dan gentar. Takut dan gentar. Kita melayani Tuhan, kita pun perlu takut dan gentar. Ya. Karena ada takut dan gentar ini, maka gereja mula-mula itu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Karena ada takut akan Tuhan. Kenapa mereka, apa hubungannya perkembangan dengan takut dan gentar ini? Hubungannya ada di hal ini. Karena ada takut dan gentar, karena percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu beserta, dan Tuhan bekerja, Tuhan menyaksikan segalanya, maka mereka akan berdoa. Maka mereka akan melakukan pekerjaan Tuhan. Maka mereka akan senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan. Ketika mereka lakukan itu, Tuhan berikan perkembangan. Hari ini pun sama. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis keluarga kita, di dalam sekolah anak kita, di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, perlu takut dan gentar. Ketika takut dan gentar ini ada, maka kita akan menjalankan kehidupan iman dengan benar. Pada saat itu, apa yang terjadi? Tuhan akan membukakan jalan. Dia akan memberikan kelancaran dan membukakan jalan, membuat kita berkembang. Ini janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan. Nah, yang kedua, yang perlu dimiliki oleh seorang hamba ketika melayani majikan itu adalah tulus hati. Tulus hati. Dalam bahasa Yunani, tulus hati ini adalah aplotes. Aplotes artinya tidak bersalah, jujur. Tidak bersalah atau jujur. Artinya apa? Artinya ketika melayani di depan orang itu dan di belakang orang itu sama. Lakukan dengan jujur, dengan benar. Ya, seperti ini. Makanya Rasul Paulus dalam satu ayatnya dia dikatakan begini. Dia berkata begini. Barang siapa malas, janganlah dia makan. Seperti ini. Janganlah dia makan katanya. Artinya apa? Harus rajin bekerja dengan ketulusan hati. Harus bekerja dengan ketulusan hati. Ini perlu. 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nyata kepada semua orang. Itu sebabnya kita perlu bersungguh-sungguh. Ya. Ketika dilihat ataupun tidak dilihat, kita harus jujur, harus tulus hati. Harus tulus hati. Mazmur 78 ayat 70 dan 7 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72 dikatakan begini, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Makanya hamba-hamba Tuhan perlu memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati. Jujur di dalam menggembalakan umat Tuhan. Perlu seperti ini. Jika tidak, maka jemaat akan kaget. Ternyata dia kayak gitu. Oh, ternyata dia begitu. Kok dia begitu ya? Astaga, kok begini? Nah, saya nggak mau datang lagi ke gereja itu. Ini bahaya. Ya, risiko yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jika tidak ada ketulusan hati. Harus melayani dengan ketulusan hati. Kita pun ketika melayani Tuhan harus dengan ketulusan hati. Kita taat. Kata taat di dalam Efesus 6 ayat 5 itu bahasa Yunaninya adalah hipakuo. Hipakuo artinya mendengar dari bawah. Mendengar dari bawah. Artinya apa? Artinya Allah berikan firman, kita dengar. Ini kita dengar. Karena kita ada di bawah kan? Jangan kita jadi di atas Tuhan. Ya, jangan kita di atas Tuhan. Makanya kita harus selalu taat. Artinya apa? Kita selalu ada di bawah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, untuk taat. Seperti ini. Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Janji Tuhan apa? Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Hasil baik dari negeri itu. Jadi jika kita taat firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, memberikan telinga, bukan cuma telinga aja, hati kita kepada Tuhan, maka kita akan memakan hasil baik, katanya. Jadi mengikuti.
Mengikuti, kita taat artinya kan? Taat. Ada yang dengan rela hati, tapi ada juga yang bukan dengan rela hati, maunya dipaksa. Ya, mau dipaksa. Pada akhirnya Tuhan harus menaklukkan dia dan baru dia akhirnya ya terserah Tuhan. Nah, daripada begitu, lebih baik apa? Dengan mengasihi Tuhan, mari kita dengan rela hati kita taat. Ya, kita taat. Jika itu adalah firman Allah, maka kita pun harus taat dengan rela hati. Pada akhirnya kita akan menerima berkat, menjadi kepala di dunia ini. Kita akan memakan hasil yang baik dari negeri. Ya, kita akan mengalami hal yang baik. Percayalah mengenai janji Tuhan ini. Mari kita berusaha untuk menjaga setiap firman-Nya. Haleluya, amin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih hadir? Masih, Pak. Oh, masih. Hadir, Baik. Pak. Ada hal yang mau ditanyakan? Gimana COVID sekarang masih naik ya? Berapa ya Jakarta hari ini ya? Kemarin 6.000 ya. Aduh, naik ya. Oh. Jakarta 3.000. Baru saya mau ajak untuk kopi darat. Iya, Ibu-ibu, kita nggak pernah ketemu. Tapi udah naik. Ketemu di daerah sana aja, Pak, di Cinere. Ah, kejauhan. Saya aja yang ke daerah sana sekalian jalan-jalan. Oh iya, boleh. Di sini banyak tempat. Ya. Ya. Ibu-ibu, setelah ibu-ibu siap saja ya. Ya. Silakan diatur kapan baiknya. Mungkin tetap waktu yang sama kah? Ya, mungkin lebih baik gitu ya, karena sudah ada waktunya. Ya. Ya, nanti tinggal diatur, kita bisa live langsung. Ya, bisa nggak? Ya, Pak. Teman-teman bisa nggak sih sebelum itu jam 12 gitu? Kan sekarang rata-rata udah onsite tuh, Pak. Jadi agak susah antar jemput gitu. Oh. Kalau jam 12 aku bentrok pulang sekolah, Ci. Iya, maksudnya tuh sebelum jam 12 gitu. Oh, pagi, bisa. Kalau gitu. jam 10 aku bisa. Jam 10 pagi. Bisa. Oh, kamu nggak tuh jemput VV ya? Hah? Habis jemput VV. Iya. Oh, jamnya ya. Jadi di jalan. Nggak bisa nyatet. Ya, sambil didoakan ya, direncanakan aja. Kayaknya yang nggak bisa tuh ya kayak gua lu ya. Kalau gua sekarang iya. setidaknya sih baru jam 3. Tapi Mem duduk sebelah kanan, berarti kan batch Memi. Memi duduk sebelah kanan, enggak? Berarti kan enggak setir. Enggak, ini pas ada Kevin. Oh. Nanti kalau Kevin pulang kan aku yang nyetir, Ci. Oh. Ngomong ada Kevin, boleh dong Mei dilepas. Hanya, Ci. Oh iya. Gitu. Ya kalau bisa tuh pagi, pokoknya sebelum jemput lah. Kalau udah jemput soalnya nanti kebenaran saya hari Kamis tuh padat gitu, anak-anak les piano sama les matematika tuh, Ci. Jadi bolak-balik gitu. Nah, kalau nggak hari lain boleh lah. Hari lain kalau bisa. Pak Yudinya nih, Pak Yudinya sibuk juga sekarang. Ya Pak ya. Saya minggu lalu itu bolak-balik bandara ya, Jakarta Selatan. Jadi saya ke kantor imigrasi ngurus gitu. Makanya agak ribet minggu lalu. Tapi sekarang udah oke. Ya sambil direncanakan mungkin ada 2 opsi ya, nanti tinggal kabari saja, kita diskusikan. Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Makasih Pak Yudi, makasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Yudi, thank you Bu Chandra. Bye. Ketemu ketemu. lagi. Bye, sampai ketemu. Dah.